Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mauludina dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat fermentasi tape singkong dan juga tape pisang kepok. Saya ingin membuktikan apakah jenis bahan bisa mempengaruhi tingkat kemanisan pada hasil akhir tape. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tape. Selain itu, untuk mengetahui fermentasi apa sajakah yang terjadi pada tape, dan yang terakhir untuk membuktikan apakah jenis bahan bisa mempengaruhi tingkat kemanisan pada hasil akhir tape. Sebelum beralih ke bagaimana proses pembuatan tape, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih fermentasi itu. Jadi, fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim yang dilakukan oleh mikroba. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk, ikuti! Bahan yang saya butuhkan untuk membuat fermentasi ini diantaranya yang pertama ada singkong, yang kedua ada pisang kepok, dan yang ketiga ada ragi tape. Alat yang saya butuhkan untuk membuat fermentasi ini diantaranya adalah ada sebuah ember yang sudah berisi air. Nanti ketika singkong ini sudah saya kupas, maka akan saya masukkan di sini biar tidak hitam-hitam. Terus yang kedua ada sendok, yang ketiga ada talenan, ada pisau, ada wadah untuk nanti fermentasi, ada pula piring untuk nanti menghancurkan ragi, kemudian ada dandang, dan yang terakhir ada daun pisang untuk proses pemeraman tape. Proses yang pertama adalah kita kupas terlebih dahulu singkongnya. Setelah semua singkong berhasil dikupas, sekarang kita masukkan singkong-singkong ini ke dalam ember yang sudah berisi air untuk membersihkan permukaan singkong. Sekarang saatnya singkong ini kita kukus terlebih dahulu. Sembari menunggu singkong dikukus, sekarang saatnya kita kupas terlebih dahulu pisang kepok ini. Karena kukusan singkong sudah matang, maka kini saatnya kita untuk mengangkat singkong ini. Karena kita sudah selesai untuk merebus singkong, maka sekarang saatnya kita untuk merebus atau mengukus pisang kepok. Karena pisang kepok sudah matang, kini saatnya kita untuk mengangkat rebusan atau kukusan pisang kepok. Kita dinginkan dulu pisang dan singkong. Sekarang waktunya kita masukkan singkong ini ke dalam wadah pemeraman dan lanjut kita taburi dengan ragi tape. Ketika singkong sudah kita taburi dengan ragi secara merata, sekarang saatnya kita tutup atas singkong ini dengan daun pisang hingga rapat. Sekarang giliran untuk tape pisang kepok. Pisang ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Setelah itu, seperti tape singkong tadi, kita taburi dengan ragi tape. Mari kita buka daun pisang yang digunakan sebagai pemeraman tape. Kita lihat bagaimana teksturnya dan akan kita rasakan bagaimana tingkat kemanisannya. Dan ini adalah tape yang sudah saya buat, begini kondisinya. Dan ini teksturnya tidak terlalu lembek dan pas. Sekarang mari kita coba untuk merasakan tape yang sudah saya buat. Kita ambil sedikit.
Setelah saya merasakan, ternyata tape yang saya buat ini rasanya manis, tapi ada sedikit asam-asamnya, tapi cenderung ke manis. Setelah membuka tape singkong, mari sekarang kita buka tape pisang kepoknya. Dan ini adalah kondisi tape pisang kepok. Teksturnya sama seperti tape singkong, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Setelah mencoba tape singkong, sekarang kita mencoba tape pisangnya. Rasanya masam, tapi ada sedikit manisnya. Setelah melakukan percobaan ini secara singkat, glukosa yang merupakan senyawa gula yang paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Setelah dilakukan pemeraman selama 3 hari, saya mendapatkan hasil bahwa pisang kepok dan juga singkong yang telah difermentasi memiliki tekstur yang lunak dan juga bau yang menyengat. Pada tape singkong memiliki rasa yang manis dan sedikit masam, tetapi didominasi oleh manis. Sedangkan pada tape pisang kepok itu didominasi oleh rasa masam. Mengapa hasil akhir pada tape itu teksturnya sangat lunak? Hal ini disebabkan karena pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong dan juga pisang kepok sebagai makanan untuk pertumbuhannya. Sehingga singkong dan juga pisang kepok akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan mengubah glukosa dan menjadi alkohol. Sedangkan pada hasil akhir tape, mengapa pada tape singkong lebih manis daripada tape pisang kepok? Hal ini disebabkan oleh rasa yang ada pada tape disebabkan oleh pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula atau glukosa. Nah, gula atau glukosa ini berasal dari karbohidrat dari masing-masing buah. Di sini pada singkong itu karbohidratnya lebih tinggi daripada pada pisang kepok. Oleh karena itu, hasil akhir pada tape singkong itu lebih manis daripada tape pisang kepok. Demikian jawaban dari saya mengenai rumusan masalah apakah jenis bahan bisa mempengaruhi tingkat kemanisan pada hasil akhir tape. Setelah melakukan fermentasi dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena proses pembuatannya masih sangat sederhana dan terbatas. Yang kedua, pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak dan jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Yang ketiga, dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat mengubah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Yang keempat, kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan penelitian, ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong itu terjadi selama 2-3 hari. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.